tak terasa pilkada serentak ya se-Indonesia Raya tanggal 9 Desember 2020 telah kita lalui bersama. Gegap gempita di tengah pandemi kita rasakan. Walaupun awalnya sempat terjadi kekhawatiran, sempat terjadi keraguan-raguan dari aparat pemerintah, dari penyelenggara pemilu, ya, paslon maupun masyarakat terhadap acara pilkada itu dengan pandemi corona. Tapi sejauh ini alhamdulillah sepertinya belum diadakan hitungan lebih lanjut ya, apakah ada kenaikan yang signifikan terhadap pasien positif corona terhadap pilkada atau belum. Semoga saja tidak ada, dan walaupun ada kenaikan itu hal yang tidak terlalu signifikan. Dan tapi sayangnya ya, di satu sisi kita melaksanakan pilkada serentak dengan anggaran yang besar, ternyata tingkat partisipasi masyarakat masih menurun dari target yang ditetapkan oleh penyelenggara. Mungkin karena itu corona ya, jadi masyarakat pemilih itu ragu-ragu. Padahal bahkan penyelenggara itu telah menambah anggaran biaya untuk penyelenggaraan pilkada itu, di mana disiapkan cuci tangan, disiapkan kaos tangan plastik dari setiap pemilih yang hadir, termometer untuk memeriksa suhu badan sebagainya. Dan itu dilaksanakan semua, bahkan ada dipersiapkan juga baju APD ya untuk penyelenggara KPPS. Kalau ada sesuatu bisa langsung digunakan kalau ada peserta yang pingsan, demam yang tinggi. Tapi dilihat dari itu ya, terlepas dari itu semua, apakah corona ataupun tidak, memang tingkat partisipasi masyarakat Indonesia terhadap pilkada itu tidak pernah di atas 80 atau 90, bahkan 90% itu tidak pernah. Nah, ini yang harus kita buka kepada masyarakat, khususnya milenial ya, di usia-usia yang baru pertama kali menjadi peserta pemilu, menjadi peserta pemilih untuk pilkada. Dan tanpa terasa di tahun 2024 itu akan ada pilkada serentak ya, pilkada serentak dari tingkat pusat pemilihan presiden sampai dengan pemilihan anggota dewan di tingkat kota. Nah, itu kurang lebih ada 7 kotak suara ya, presiden, DPR pusat, DPD, kemudian gubernur, kemudian dewan provinsi, dewan kota ya. Dan itu dilaksanakan serentak di tahun 2024. Dan ini sebenarnya yang dikhawatirkan juga, kalau seandainya dilaksanakan bersamaan itu akan memakan waktu ya. Kesiapan dari para penyelenggara juga dikhawatirkan adanya rasa bosan terhadap acara itu bagi masyarakat Indonesia. Tetapi ini harus dikembangkan, disampaikan kepada masyarakat bahwa pilkada atau bahwa pemilu serentak itu sangat penting untuk keberlangsungan negara dan bangsa kita, untuk keberlangsungan pemerintahan provinsi dan tingkat kota di mana kita berada ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia yang sudah memasuki usia memilih, yaitu 17 tahun ke atas, ataupun sudah pernah menikah,
itu sebaiknya digunakan hak pilih, ya, digunakan hak pilih kita supaya bisa menjalankan pemerintahan sesuai dengan yang kita cita-citakan, sesuai dengan yang diharapkan tidak hanya oleh masyarakat secara pribadi, tetapi juga sudah dituangkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, negara yang menjamin kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk menjamin kemakmuran rakyat Indonesia ini diperlukan pemerintahan yang bagus, aparat pemerintah yang sigap, ya, juga didukung oleh para anggota dewan yang merupakan mitra kerja pemerintah itu sendiri di dalam melaksanakan agar cita-cita negara tadi bisa tercapai. Ya, ini sekedar masukan ataupun imbauan yang pertama kali kami sampaikan, ya, supaya tanpa terasa supaya 2024 itu akan dekat, supaya kita bisa mempersiapkan. Jadi teman-teman yang masih punya waktu untuk ingin terlibat di dalam keramaian pesta demokrasi itu bisa mempersiapkan dari sekarang. Ada yang ingin menjadi penyelenggara pemilu, KPPS, PPK, PPS, atau KPU tingkat kota, Bawaslu, Panwas, dan sebagainya, atau bahkan ingin menjadi caleg juga, dipersilakan. Jadi ada waktu untuk menyiapkan diri. Sekedar informasi bahwa Komisi 2 DPR yang dipimpin oleh Bapak Saiful Jarod, ya, itu berkunjung ke Balikpapan kurang lebih hari kemarin kalau tidak salah, dan melakukan menyerap aspirasi dalam rangka reses untuk mengevaluasi Undang-Undang Pemilu tahun 2017 untuk mengakomodir supaya pelaksanaan pemilu di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nah, jadi kebetulan Balikpapan sudah melaksanakan pilkada serentak, Kutai juga, dan ternyata kebetulan Balikpapan dan Kutai Kartanegara itu hanya paslon, ya, hanya satu paslon saja. Jadi ini bagaimana bisa keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat itu bisa diakomodir di undang-undang yang baru nantinya, Undang-Undang Pemilu hasil revisi itu. Di pertemuan itu ketemu dengan Pak Wakil Gubernur, Wali Kota Balikpapan, dan sebagainya, dengan aparat pemerintah. Semoga nanti undang-undang yang merupakan inisiatif dari anggota dewan ini bisa menjadi solusi bagi pemilu Indonesia bisa berjalan dengan baik nantinya. Sekian, semoga bisa bermanfaat. Selamat malam, salam demokrasi.